Ada seorang yang dikenali sebagai Bartholomew Dias. Seorang penjelajah yang menjelajah seluruh dunia. Dan dia sampai di benua Afrika. Kita boleh lihat slide itu. Dia sampai di benua Afrika. Di bahagian selatan Afrika, benua Afrika. Ketika dia sampai di situ, kapal yang dia naiki dilanda badai yang sangat besar. Dan hampir seluruh kapal itu hancur. Bartholomew Dias tahu kawasan itu belum lagi dilawat orang. Justru dia memanggil tempat itu The Cape of Storm, ataupun semenanjung badai. Beberapa tahun selepas Bartholomew Dias, datang lagi seorang yang menjelajah mencari tanah baru. Dan orang itu namanya Vasco da Gama. Vasco da Gama, saudara, juga mencari tanah. Tetapi dia juga melalui kawasan yang sama. Dia sudah tahu kawasan itu dikenali sebagai semenanjung badai. Tapi ketika dia sampai di situ, media kasih kurang sound sikit, gain, reduce the gain please. Ketika dia sampai di semenanjung Afrika ini, fokus Vasco da Gama bukan ribut. Kerana ketika dia berlayar di situ, matanya tertuju ke benua yang Asia Barat, yaitu dia mau pergi ke India. Dia sudah dengar di India ada emas, ada berlian, ada rempah, ada banyak yang boleh dia bawa pulang ke negara dia. Jadi ketika dia lewat ataupun melalui the Cape of Storm ataupun semenanjung ribu badai itu, dia tukar tempat itu, dia tukar nama itu. Kerana matanya tertuju kepada apa yang baik yang ada di India. Dia tukar tempat itu menjadi semenanjung pengharapan. The Cape of Hope. Jadi saudara, apa yang berlaku dalam hidup saudara itu tidak pentinglah. Apa yang penting adalah di mana saudara sedang menujui dalam hidup saudara. Itu yang penting. Ketika Vasco da Gama sedang menujui ke India dan ada berkat besar menunggu India, dia harus melalui semenanjung badai. Tapi dia percaya badai tidak akan menentukan masa depan saya. Jadi saya tukar tempat ini menjadi semenanjung pengharapan. Jadi saudara, bagaimana keadaan keluarga saudara? Sekarang, apa sedang melalui badai yang besar? Saudara punya pilihan. Tukar jadi tempat pengharapan di masa depan saudara. Jangan ulang kesilapan orang tua kita. Bukan orang tua kita jahat, tapi mungkin karena mereka tidak tahu. Jangan kita ulang kesilapan mereka. Mari kita jadi generasi yang luar biasa dipakai Tuhan. Setiap hari Minggu ini biasanya semua kaum keluarga akan ke lantai 10 biasanya. Kerana ada pemuridan keluarga waktu ini. Tapi hari ini saya minta semua keluarga di sini, karena saya juga berbicara tentang keluarga. Saya mau mempersiapkan hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda di sini. Kerana tema judul khotbah saya pernah khotbah ini di beberapa konferensi. Tapi saya belum khotbah dengan jemaat kita di sini. Judul khotbah saya adalah generasi badai. Siapakah generasi badai ini? Kita akan temukan pribadi itu. Dan adakah kita sebagai generasi badai seperti Bartholomew Dias akan menyerah dan bilang, inilah semenanjung badai, inilah rumah badai, inilah keluarga badai, atau kita akan menjadi seperti Vasco da Gama dan kita akan bilang, tidak, ini keluarga pengharapan. Ada amin. Ini keluarga sukacita, ini keluarga harapan. Amin. Terserah gimana saudara membuat keputusan dalam hidup saudara sekarang. Bukan selepas kamu sudah menikah, sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah semua kami di sini yang sudah berkeluarga, yang sudah ada cucu, yang akan berumah tangga.
yang masih muda, kami mau belajar tentang generasi badai. Ajar kami untuk melihat masa depan kami. Bukan dalam konteks badai, tapi dalam dasar pengharapan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 27 ada satu cerita di mana Rasul Paulus melalui badai. Bersama dengan Rasul Paulus ada 275 orang. Semuanya adalah dalam bahasa Melayu kita bilang banduan. Banduan itu apa? Yang masuk penjara. Bahasa Indonesia sama, banduan. Mereka dibawa ke kota Romawi untuk dihadapkan di depan kaisar. Ketika mereka dalam perjalanan, sebelum mereka bergerak, Paulus bilang, jangan, ada badai yang besar menunggu kita. Jangan bergerak. Tetapi kepala perwira Romawi pikir, kamu ini banduan. Kau tahu apa tentang cuaca? Dia tidak dengar kata-kata Rasul Paulus. Jadi mereka terus berjalan. Dan inilah akhirnya apa yang terjadi kepada mereka. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Inilah keadaan orang yang tidak mendengar bahwa ada badai di sana. Paulus bukan kepala kapal itu. Paulus bukan pemimpin perwira tentera Romawi. Dia banduan. Dan dia dengan urapan Tuhan memberi amaran. Jangan bergerak karena ada badai. Pagi hari ini ada seorang lagi yang menjadi kepala kapal ini di EPCC. Namanya Sam Surindran. Dia memberikan kepada kamu arahan. Hati-hati, ada badai di depanmu. Apa kamu akan mendengar arahan dia? Atau saudara akan mula lipat tangan, buka mulut. Dan sudah mula miring-miring, saudaraku. Keliling dunia sudah. Biarlah pasal aku jadi Vasco di Gama, saudara. Atau saudara akan mendengar seruan Captain Sam pada pagi hari ini. Supaya kamu akan sadar ada badai di depan. Dan ada badai yang sedang melanda hidup saudara. Saudara, siapakah generasi badai itu? Saya tunjuk sekarang siapa generasi badai, oke? Dan kenapa? Ini adalah identitas generasi yang sudah digunapakai oleh ahli-ahli sosiologi untuk menolong mengasingkan mengikut generasi. Nah saudara, yang pertama dikenali sebagai generasi X. Generasi X ini adalah mereka yang lahir tahun 1965 hingga 1980. Umur mereka 44 hingga 59. Ya, macam saya belum sampai sini lagi. Siapa di sini? Siapa di sini? Gen X. Siapa di sini generasi X? Puji Tuhan, tidak malu mereka semua. Siapa di sini generasi X? Sekali lagi, apa 2 orang saja? Oke, ada beberapa. Kau tidak nampak? Tangan saya pun sudah diangkat. Oke, setelah generasi X datang Gen Y yang dikenali sebagai generasi milenial. Mereka adalah yang dari umur 28 hingga 43, 981 hingga 1996. Siapakah di sini Gen Y, the millennials? Tolong lambai tangan, millennials. Oke, not bad. Oke juga, masih muda lagi. Oh wow, banyak ibu-ibu di sana adalah Gen Y. Oke, siap? Kamu mau tahu siapa? Kamu tahu saudara siapa generasi badai? Yang 2 ini bukan generasi badai. Oke, yang seterusnya. Gen Z. Oke, selalunya dalam Malaysia X, Y, Z kita panggil Z. Tapi biasanya di US mereka panggil Z itu Z. Jadi saya pakai Z lah. Lebih sedap bunyinya. Gen Z. Nah, Gen Z yang 97 sampai 2012. 2012 lah. 12 hingga 27 tahun. Okey, angkat tangan. Wow. Majoritas, jangan macam ni.
Saya mau survey, bah. Tinggi-tinggi sikit dong. Ya, bukan foto. One more time, please. Tinggi-tinggi. Wow, mayoritas di sini. Gen Z. Wow. Kasih high five kalau orang di kiri kananmu Gen Z, saudaraku. Wow. Ui, banyak ni ya yang high five. Dan kemudian kita ada Gen A, Gen Alpha. Mereka yang lahir 2013 hingga 2025 bakal lahir 11 tahun dan ke bawah. Di sekolah minggu semua. Semua di sekolah minggu. Kenapakah saya sebut Gen Z dan Gen A itu adalah generasi badai? Ini sebabnya. Ramai di sini adalah Gen Z. Dan saudara tidak tahu ada badai yang sedang melanda kamu. Mungkin kamu tidak sadar. Sebab itu pada pagi hari ini saudaraku, dengan izin. Wah, ini macam di parlimen ini. Dengan izin saudara, biar saya bercakap. Captain Sam mau bagi tahu kamu, ada badai yang sedang melanda hidup kamu. Dan iblis mau merampok hidup saudara seperti khotbah minggu lepas. Di mana iblis merampas dengan menjadikan orang sida-sida. Sehingga keguguran anak, homoseksualiti, transgender, LGBTQ dan juga seks bebas kita kupas minggu lalu yang melanda generasi kita. Jadi apa yang melanda generasi badai hari ini? Yang generasi Y dan Gen X, kamu tidak ada tugas? No, kamu ada tugas. Di rumah kamu harus jadi captain. Dan kamu harus berseru kepada Gen Z dan Gen A di rumah kamu. Awas, ada badai. Apa badai itu, saudara? Ya, apakah badai itu? Generasi A dan Z adalah generasi badai. Saudara, kalau kita lihat nama Yesus. Nama Yesus adalah Alfa dan Omega, betul? Itu adalah abjad tulisan Yunani. A, Alfa. Z, Omega. Nah, hari ini kita ada satu generasi, nama mereka mula juga dengan A, Alfa dan Z. Berarti saudaraku, saya percaya secara profetik saya mau lafazkan atas kamu. Kamu adalah generasi Tuhan Yesus Kristus. AZ itu adalah Alfa dan Omega, saudara. Iblis mau hancur kerana kamu ada nama yang kamu dukung adalah saya generasi Yesus Kristus. Tapi iblis tak suka kamu tahu. Kita lihat kenapa. Saudara, Mazmur 127 ayat 3 berkata, ketahuilah anak-anak ialah warisan daripada Tuhan. Hasil daripada rahim adalah satu ganjaran. Okey, saya mau tanya satu soalan di sini. Saya pernah cakap begini ya. Okay, saya tanya, di sini mungkin adakah orang begini, pernah cakap begini. Kami mau 2 anak cukuplah. Sebab kalau lebih dari 2, ekonominya sangat parah nanti. Mau kuliah, mau kasih dia makan, baju, apalagi ekonomi dunia sangat tidak menentu. Jadi 2 cukuplah. Ada yang cakap begini, oh perang dunia, perang nuklear, mungkin akan terjadi. Penyakit-penyakit dan tulah akan menimpa dunia. Jadi lebih baik jangan lahir anak. Abang, kita 2 saja. Berdepan dengan nuclear power itu. Hai, pernah saudara begitu? Pikir mahal kalau ada anak banyak. Mahal kalau ada anak banyak. Sebenarnya saya menyesal baru ada 2, saudara. Saya sudah bagi tahu Suzy, dulu. Saya bilang, tak boleh 2, mesti lebih dari 2, 3, 4, mungkin lebih lagi. Coba dapat 2 saja. Siapa di sini pikir begini, mahal. Kalau kuliah mahal, pergi universitas mahal, makan hari ini mahal. Anak saya pergi McDonald's, saudara. Dia Big Mac 1 set, tak 1 set, mesti Big Mac 2 set, saudaraku. Burgernya 2. Habis sampai di rumah bilang, boleh buat Maggi lagi kah? Mak lapar lagi. Wow. Inilah anak pendeta, saudaraku. Oh, pendeta jadi makin miskin kalau punya anak begini. Saudara, itu adalah penipuan iblis.
Ada dua sebab kenapa orang dan bapak-bapak, ibu-ibu kalau bukan di sini yang mendengar khotbah. Hei, kau orang yang dengar khotbah di rumah itu. Pernah cakap, mahal kalau ada banyak anak. Hari ini adalah hari pembebasan. Kenapa? Kerana Alkitab berkata, ada dua sebab kenapa orang cakap begini ya. Satu, mereka tidak tahu firman ini. Alkitab bilang, anak adalah warisan dari Tuhan. Kalau warisan berarti Tuhan sudah bayar untuk semua keperluannya. Tak ada orang yang bagi warisan dan bilang, kau tanggung sendiri. Sudah dilunaskan untuk kamu dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan bilang, hasil dari rahim adalah ganjaran dari Tuhan. Percayalah, Tuhan akan genapkan semuanya. Saudara, saya pendeta saja. Kau tahu gaji pendeta? Banyak, saudara. Kenapa orang ketawa? Kau tahu tak? Semua pastor ini sudah kecewa kalau orang ketawa begitu. Saya bilang sekali, gaji pastor banyak, saudara. Yang aminnya itu, amin. Amin. Macam susah mau percaya ni, batu. Tapi saudara tahu, saya tidak pernah selepas saya mula mengerti kebenaran firman ini. Dan kedua, saya mula melihat bagaimana dunia mau hancurkan generasi muda. Saya sadar, saya tidak perlu khawatir. Tuhan akan membekal. Anak saya kuliah di Amerika, saudara. Saudara, sekarang sudah 7 tahun dia di sana. Jadi pastor di sana. Nah saudara, anak saya yang lagi satu, Ashley kuliah di Singapura. 1 Sing dollar sama dengan 3,5, saudaraku. Saudara, mahal. Masa pandemi tidak ada diskaun. 1 sen pun tidak ada diskaun. Tapi masih bayar semuanya sama. Apa yang ada di dalam simpanan pendeta, kita percaya Tuhan tidak akan lupa. Kerana anak itu adalah warisan daripada Tuhan. Hasil daripada rahim adalah ganjaran. Kalau kita tahu kebenaran ini, kita percaya, haleluya, sudah dilunaskan keperluan warisan itu. Hanya orang yang percaya dengan kebenaran. Kalau tidak bilang, pening kalau anak ini, aku susah, mau minta ini, minta itu, minta kasut, minta ini. Tapi selepas sudah dewasa, minta gincu, minta make up, minta baju mahal, minta kasut Nike, minta kasut. Apa yang mahal-mahal semua, 500-600 ringgit. Susah. Lebih baik jangan ada anak. Bebas hari ini. Jemaat IPCC bebas. Kamu tidak akan pikir seperti ini lagi. Kau akan pikir lebih banyak, lebih bagus. Kerana warisan kita memenuhi kampung, desa, pekan kita. Haleluya, amin. Tahukah banyak orang Kristian, dia tengok kejahatan di dunia sana, dia bilang, Tuhan, ambillah semua kejahatan dalam dunia ini. Itu cara orang Kristian berdoa. Tuhan, kurangkan kejahatan dalam dunia ini. Hancurkan mereka yang jahat. Okey, kalau saya berdoa macam itu, Tuhan, hancurkan semua yang jahat dalam dunia ini. Dan saya buka mata, gereja ini sudah kosong. Termasuk saya punya clicker pun akan jatuh tong. Sebab mengikut firman Tuhan Roma 3:23, semua sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Macam mana Tuhan kasih kurang kejahatan? Macam mana Tuhan kasih? Dia tidak kasih kurang kejahatan dengan keluarkan orang jahat. Kita pun kena keluar juga, bah. Betul tak betul? Tapi Tuhan kurangkan kejahatan di dunia ketika Dia mengutus orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Masuk ke dalam komunitas. Masuk ke tempat kerja kita. Yang mau rasuah-rasuah itu. Yang mau curi tulang itu. Saudaraku, yang mau kopi dalam peperiksaan itu. Tetapi anak-anak kita masuk ke tempat itu. Dan bilang, itu tak betul. Itu tidak jahat. Ayo kita berubah. Percaya dengan Tuhan. Begitulah saudaraku, kejahatan dikurangkan. Tapi kalau kita tidak ada anak yang takut sama Tuhan, yang bisa membawa dampak itu, macam mana dunia mau berubah? Sebab itu Tuhan berkata dalam Kejadian 1:28, beranak cuculah kamu dan bertambah banyak dan kuasailah bumi. Haleluya. Macam mana bumi dikuasai kalau kau bilang, mahal, Pak. Mahal kalau ada anak, susah. Kepala otak saudaraku susah.
Sebab tidak percaya dengan kebenaran firman. Bahwa anak adalah warisan daripada Tuhan. Hasil rahimnya adalah ganjaran. Percayalah. Tuhan tidak pernah kurangkan berkat dalam hidup orang percaya. Amin. Susah, saya pikir dulu. Saya dulu selalu pikir, saya mau anak saya sama kuliah dengan tempat saya kuliah di Amerika. Saya pikir, tapi susah, saya pendeta saja. Pendeta gajinya banyak. Susah. Hei, saudara, mata wang kita mungkin kecil lah. Tapi Tuhan kita besar lah. Kita tidak boleh hidup pakai tengok apa yang ada di dalam ATM kita. Aduh, mau kasih keluar 10 pun tidak boleh, saudara. Kena paling minimum 10. Pernahkah ada orang saudaraku tidak boleh kasih keluar, dia ada 12 di sana. Tapi mau kasih keluar 10. Maybank kasih keluar 10, tidak boleh juga. Percayalah, kita tidak hidup dengan ekonomi dunia yang menentukan. Masa depan saya tidak ditentukan oleh ketika Bartholomew Dice melalui semenanjung Afrika itu. Dia tentukan karena nama tempat itu mengikut ribut. Tetapi Vasco da Gama tukar nama tempat itu menentukan bukan apa yang terjadi sekarang. Tapi apa yang ada depan di dia. Yaitu India, saudaraku. Ada kari di depan, haleluya. Ada rempah, ada emas. Puji Tuhan, amin. Hey, you punya ATM pagi ini kosong, kering sudah, saudara. Tapi masa depanmu tidak ditentukan oleh apa yang berlaku sekarang. Tapi siapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu cara saudara mesti hidup. Kita mesti dengar khotbah macam ini, amin. Kenapa? Dia memberi pengharapan kepada saudara. Saudaraku, ada ribut. Kenapa saya bilang Gen Z dengan Gen A itu adalah generasi ribut. Majoritas kamu di sini adalah generasi ribut. Kau cuba ingat tahun itu, tahun Gen Z dengan Gen A yang kita lihat tadi itu. Dari tahun 2012, saudaraku, kita sudah mula melihat apa yang berlaku kepada semua Gen Z dan Gen Z dan Gen A kita itu. Mereka adalah kamu yang majoritas di sini. Jadi pada tahun, saudaraku, 1997 hinggalah sekarang 2024 kita boleh melihat. Waktu itu terorisme menjadi sangat banyak di dunia. 21,000 kes kematian kerana isu terorisme, saudaraku. 44,000 kes maut pada tahun 2014 sahaja kerana keganasan terorisme di dalam dunia. Kemudian, saudaraku, tulah dan penyakit paling banyak ketika Gen Z dan Gen A mula lahir di dunia ini. Coba tengok tulah yang terjadi di dunia ini. 2003, SARS. Yaitu COVID-1. SARS sebenarnya adalah COVID-1. Dan yang COVID yang 19 itu adalah, saudaraku, adalah yang COVID-2 itu. Nah saudara, sebenarnya SARS lebih bahaya daripada COVID. Nah kemudian saudaraku, kita lihat dalam 2009 ada H1N1, 18,000 maut. Kemudian 2012 TB, tuberkulosis, saudaraku, yang menyerang paru-paru 1,3 juta. Paling banyak dalam lingkungan tahun di mana Gen Z dan Gen A hidup. Waktu itulah ribut yang pertama adalah ribut terorisme, ribut yang kedua adalah ribut tulah. Kemudian 2013 ada Ebola, 11,000 orang maut, saudaraku. Zika, 5,000 orang dalam tahun 2015. Semua ini adalah dalam lingkungan masa Gen Z dan Gen A mula hidup. Seperti iblis macam tidak suka dengan Gen Z dengan Gen A. Kenapa? Karena saya percaya Gen Z dan Gen A adalah orang yang mendukung generasi Tuhan Yesus Kristus. Dan iblis tak akan suka kamu, tahu. Dia akan bawa godaan, dia akan bawa rasa cemburu. Dia akan tengok, dia ada gaji lebih tinggi, lebih dipromosi. Baju dia lebih cantik, muka dia lebih elok, muka aku banyak jerawat. Itulah. Jangan hidup berdasarkan apa di permukaan sahaja. Jerawat hanya di permukaan, saudara. Tuhan tidak lihat apa yang di luar. Tuhan lihat apa yang dalam hati. Amin. Betul, saudara? Saudari-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada seorang pria di sini banyak jerawat muka dia, saudaraku, jangan pandang remeh siapa orang itu. Karena Tuhan belum selesai dengan dia, saudara.
Tuhan masih bekerja dengan Oxy 10 dan Oxy 5 dalam hidup dia. Tuhan belum selesai. Berilah dia peluang. 2019 COVID-19. 2019 COVID-19. Kemudian 2020 memang dia meledak. Kerana 6,49 juta maut kerana COVID di Malaysia. Lebih lagi, itu lebih kurang 36,000 orang meninggal di Malaysia. Saudara tahu bilakah ini terjadi? Ketika Gen Z dan Gen A mula lahir. Identitas dua generasi ini diserang dengan ribut pertama, terorisme. Ribut kedua, tulah. Kita semua lalui pandemi kan? Parah itu pandemi. Parah betul. Wow. Nah, karena saudaraku, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ribut yang ketiga. Ribut yang ketiga adalah bencana ribut dan alam semula jadi. Ketika Gen Z dan Gen A lahir, seperti seluruh dunia dilanda oleh ribut dan badai bencana alam. Macam tidak masuk akal lah. Kau tengok saudaraku. Yaitu dari tahun 2000 hingga 2012. Ingat, Gen Z dan Gen A. Gen Z bermula bila? 1997. Ini 2000. Kerugian lebih 1,7 triliun US dollar. Kerana bencana ribut, bencana alam semula jadi. Kemudian tahun 2017, tahun yang paling tinggi kerugian di seluruh dunia, 300 billion US dollar kerana bencana alam semula jadi. Seperti saudaraku ada rencana untuk menghancurkan Gen Z dan Gen A. Kemudian ribut yang keempat yang dirasakan hari ini adalah statistik di Malaysia. Setiap hari ada 7 kes bunuh diri di Malaysia. Kes bunuh diri di Malaysia meningkat 58.9% di tahun 2021 berbanding tahun 2020. Kenapa? Ini adalah mengikut mantan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Saya tahu kenapa waktu pandemi banyak orang bunuh diri? Saya tahu ada beberapa orang yang saya kenal. Saya kenal keluarga itu akrab. Ada anak mereka meninggal kerana kes yang sangat sedih, saudara. Saya berdoa kerana selepas pandemi sudah berlalu, kes sakit jiwa, sakit mental sudah meledak di dalam dunia kita. Orang sudah mula senang mengalami, mereka mengalami kemurungan, mereka senang mengalami stres, mereka senang, saudaraku, kerana mereka tidak tahu menangani hidup. Dan kes bunuh diri melonjak. 65% kes bunuh diri di Malaysia adalah di kalangan lelaki. Kenapa ada wanita yang ketawa? Kerana mungkin kesian lelaki semua. Lelaki perlu didoakan. Okey, kes bunuh diri, saudaraku. Badai yang keempat ini, saudara. Business Insider, satu magazine informasi yang mengatakan bunuh diri adalah penyebab kematian yang kedua paling tinggi di kalangan Gen Z. Kalau dulu sakit jantung, kemudian kanser, kemudian ini sekarang bunuh diri. Di Malaysia, penyebab kematian yang keempat tinggi mengikut Tan Sri Nur Hisham, dia adalah pengarah DG Kesihatan kita. Dia berkata, bunuh diri, kes keempat paling tinggi. Pusat Kawalan Penyakit, kes bunuh diri di kalangan mereka yang berumur dari 10-20 tahun, 4 tahun, meningkat 56%. Wow! Apakah punca? Okey, kita boleh cakap tentang bunuh diri sampai kucing bertanduk. Tapi kita tidak tahu sebab kenapa mereka mendapati orang bunuh diri. Saudara tahu? Pelik betul sebabnya. Aneh. Punca bunuh diri mengikut Anxiety and Depression Association of America. Ini adalah asosiasi depresi dan juga kemurungan yang mereka mengkaji orang yang mengalami masalah ini. Pergantungan kepada media sosial yang terlalu banyak menyebabkan kesepian, depresi, kegelisahan dan kemurungan.
Dan Pew Research Center mengesahkan 45% remaja dari umur 13 hingga 17, Gen Z dan Gen A menggunakan kemudahan internet sentiasa dan berterusan. Saudara tahu Gen Z dan Gen A, mereka lahir saudara sudah pegang handphone sudah. Yang Gen Y itu, yang Gen Y di sini tadi angkat tangan, kita masuk ke dunia, kita belajar. Sekarang boleh beli shopping online begitu. Kita belajar. Macam kita Gen X. Jangan sebutlah. Ambil phone. Siapa di sebelah sana? Tengok saya. Siapa itu? Anak saya muncul di phone. Dia tidak tahu itu video call, saudaraku. Jangan lama-lama. Nanti kita kena bayar mahal nanti. Sekali saudaraku dia tengok, boleh WhatsApp, ada SM, ada YouTube, ada Facebook. Habis itu, ada TikTok saudaraku. Kau tengok mana-mana banyak. Yang kami Gen X itu. Dia duduk mana-mana saudaraku. Saya limpas tapi mereka, apa yang saya dengar adalah saya pikir apa ini? Roh apa ini? Kira-kira roh TikTok apa itu? Itu yang mereka tahu saudaraku. Mereka sudah bilang, ada TikTok. Tiap hari saudaraku aku dengar itu saja. Yang biasanya yang kerja itu sambil santai-santai, itu yang kita dengar. Aku nak benci betul. Saudara, itu punca kes bunuh diri. You tahu saudara kenapa? Sebab orang berinteraksi dengan internet, dia tidak tahu, tidak belajar, otot-otot perhubungan dia tidak berkembang. Dia tidak tahu bagaimana berhubung dengan manusia di sekeliling dia. Sebab itu saya bilang, ibu-ibu, bapa-bapa, anak menangis di restoran, apa kita buat? Ambil itu handphone dan datanglah saudaraku. Rahsia, pembentukan dan disiplin. Nya insung mata kaji, smile, sing. Wah, mujarab. Kalau anak hanya belajar mujarab hidup kerana dia boleh nonton skrin, saudara, kita sudah gagal. Kerana kita memberikan dia satu senjata kehidupan, bukan senjata kehidupan dan kemampuan kehidupan yang diberi oleh Tuhan. Perhubungan sesama manusia. Sebab itu Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, betulkah? Yang salib yang menegak itu, kasihilah Allahmu. Dan sesamamu manusia. Yang salib yang bahagian mendatar itu. Salib tidak lengkap kalau dia hanya yang berdiri menegak. Tapi salib lengkap bila dan kasihilah sesamamu manusia. Kenapa? Di situ ada senjata kemenangan. Tapi orang menjadi murung. Orang menjadi terlalu sepi. Orang menjadi depresi. Kerana terlalu terikat dengan social media. Saudara tengok, media sosial memainkan peranan utama dalam peningkatan kes bunuh diri. Gen Z mengaku lebih cenderung mereka terjerumus dalam media sosial, lebih tinggi kehausan mereka untuk mengalami komunikasi antara pribadi. Berarti interpersonal relationship mereka haus untuk mengalami. Saudara cuba lihat Cuba lihat masa yang diambil untuk saluran media sosial dan hiburan untuk menjangkau 100 juta orang. 100 juta itu banyaklah. Hampir sepertiga daripada seluruh jumlah penduduk Indonesia sudah itu. Wow, banyak itu saudara. Berapa lama, berapa cepat sosial media mulai menjangkau 100 juta orang. Kalau tengok saudara boleh lihat ini. Instagram 2 tahun 100 juta. Berapa lama Instagram sudah ada? Spotify 4 tahun. Facebook 4.5 tahun. Netflix 9.5 tahun. Tapi hari ini selepas pandemik, Netflix sudah ada di dalam semua rumah sudah. Dia menjangkau lebih banyak rumah. Twitter 5 tahun. Kemudian TikTok 9 bulan.
Di antara Netflix dengan TikTok. Banyak ahli politik sekarang sudah mula pakai TikTok untuk mempengaruhi pengundi-pengundi mereka. Supaya pengundi pergi ke tempat mengundi dengan TikTok 9 bulan saja, saudara. ChatGPT 2 minggu dapat jangkau 100 juta orang. Saya tahu hari ini saya boleh ambil saya punya ChatGPT, saya boleh minta dia buat satu khotbah 20 minit. Ada orang yang sudah meninggal kebaktian penghiburan. Saya minta khotbah 20 minit. Dalam 5 saat saya dapat khotbah penuh dengan firman semua. ChatGPT boleh buat. Janganlah kita jadi malas. ChatGPT, hari Minggu depan saya mau khotbah tentang keluarga. Bagi saya khotbah 30 minit. Jemaat mengantuk selepas 30 minit. 5 saat dapat khotbah. Itulah kepintaran ChatGPT. Saya mau pergi ke Bali 5 hari saya cuti. Bagi saya program 5 hari 5 saat. Kau sudah dapat 5 saat. Bajet saya $200. Kau dapat dalam 5 saat. Kau dapat semua bajet, semua rancangan mau pergi ke Bali. ChatGPT. Media sosial. Saudara tahu, Gen Z dan Gen A, kamu lahir sudah biasa dengan ini. Kamu seperti ikan dengan air lah. Kamu ikan dengan air. Kamu masuk sejak kau boleh berenang, kau boleh berdah. Tapi kami Gen X, Gen Y. Sabarlah dengan kami. Kami masuk dalam air, saudaraku, sudah mau sesak nafas, sudah kami ini. Sebab kami tidak mengerti. Ada bapa-bapa bilang, Pastor Sam, kau cakap untuk diri kau sendirilah, bah. Kami Gen X macam kamu, kami sudah pintar ni. Wah. Gen X, Gen Z. Badai yang kelima. Krisis keuangan Asia 97-98. Nilai mata wang Thai jatuh 50%. Rupiah Indonesia jatuh 80%. Nilai dia. Won Korea jatuh 50%. Ringgit Malaysia jatuh 45%. Mungkin Malaysia kurang sebab waktu itu Perdana Menteri dia buat pack. Berarti dia tetapkan wang ringgit Malaysia dengan US dollar dalam satu kadar yang berterusan sehingga krisis ekonomi beredar. Sebab itu mungkin Malaysia 45%. Negara lain tidak pakai pack. Dia lepaskan untuk sentimen market sentimen pasaran untuk menentukan mata wang mereka. Saudara tahu berapa banyak teman-teman anak waktu itu saya pensyarah di college KDU. Anak-anak yang mau pergi belajar di luar negara tidak boleh. Sebab mata wang kita jatuh. Nah saudara, 5,000 jenis ribut sudah menjangkau anak kita. Seperti yang kita baca tadi, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami. Saya berkata dengan saudara, jangan putus harapan. Paulus bersama dengan Lukas yang menulis Kisah Para Rasul, dia menulis begini, hampir 14 hari matahari tak nampak, bintang tak nampak, kami tidak ada harapan. Karena ribut terlalu keras, ribut terlalu kuat, ribut terlalu mengancam. Tidak ada harapan. Sebab itu, ada kapten lain di kapal ini. Kapten Sam. Ada berita baik untuk kamu semua. Kamu tidak perlu putus asa. Karena di dalam Yesus Kristus, kita boleh melalui semenanjung Afrika yang sama. Dan tidak perlu panggil dia semenanjung ribut. Kita panggil dia semenanjung pengharapan. Sebab itu jemaat Tuhan yang dalam Gen Z dan Gen A. Dan juga kita yang Gen Y, Gen Z, Gen X. Yang menjaga mereka. Ingat, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu keluarga sangat penting.
Keluarga tak boleh memimpin pakai emosi, pakai apa yang berlaku di dunia, pakai mengikut mata wang rupiah, ringgit, won, renminbi, US dollar, euro dollar. Tidak, masa depan kita bukan ditentukan semua ini. Ditentukan oleh pengharapan dalam Kristus. Bagaimana kita menyelamatkan diri daripada badai kita, saudara. Macam mana kita menghadapi badai. Saya baca sama ini 1-2 firman yang terakhir. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, wahai Yakub, dan yang membentuk engkau, wahai Israel. Jangan takut kerana aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau milikku. Apabila engkau mengharungi air, aku akan menyertaimu. Dan engkau tidak akan dihanyutkan saat mengharungi sungai. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakarmu. Amin. Siapa di sini sedang melalui laut, mengharungi air? Mungkin minggu ini kamu pikir saya mesti bunuh diri sebab tak ada harapan. Puji Tuhan, kamu berada di sini bukan secara kebetulan. Kamu berada di sini karena Tuhan ada masa depan untuk kamu. Nah, kamu yang mendengar dari live stream hari ini, kamu tidak tune in kerana kamu nampak dalam thumbnail EPCC seorang pendeta India. Kamu mau tahu apa orang India ini mau cakap? Kamu mendengar kerana ini adalah kasih Allah buat kamu. Jangan bunuh diri. Ada harapan dalam Tuhan Yesus. Yang putus cinta mau bunuh diri. Halo, bunga bukan sekuntum. Ikan bukan seekor. Saudara, masa depanmu tidak ditentukan oleh ribut yang kau lalui. Masa depanmu ditentukan oleh India yang ada di sana, saudaraku. Seperti Bartolomeo, seperti Vasco da Gama. Dia tengok India, dia bilang, tak apa-apa, ribut, tak apa-apa. Ada India di sana, haleluya. Jangan pula ada orang di sini bilang, saya berdoa pagi tadi, apakah pria India itu suami saya? Ini hanya ilustrasi, ha? Maksud saya India di situ berarti negara India. Pastor, apa kau bercakap seperti seorang hamba Tuhan yang bernubuatan? Ada India di sana. Kau lebih baik dengar baik-baik dulu. Apa itu nubuatkah? Atau yang kau buat-buat sendiri, saya tidak tahu. Banyak orang bukan ikut nubuat, dia buat-buat sendiri, saudaraku. Ada masa depan bagi kita. Tuhan mengasihi kamu. Kalau ada pria yang tipu kamu, dia lari dengan best friend kamu. Karena dia cakap kau terlalu pendek, kau terlalu kurus, kau terlalu gendut, kau terlalu hitam. Ada yang putih pun salah. Dia bilang kau ni terlalu putih lah. Aku tengok kau macam hantu siapa. Dengar sini, dengar sini. Kau putih pun dia orang kasih salah. Kau hitam pun dia kasih salah. Dengar sini, Tuhan menerimamu seadanya kamu. Amin. Seadanya kamu, Tuhan terima kamu. Sebab itu ada pengharapan ketika kau mengharungi sungai, ketika kau mengharungi air, ketika kau mau dihanyutkan, ada harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata, engkau aku kenal dengan nama, engkau milikku, Tuhan berkata. Ada harapan. Dengar sini, Gen Z, abjad terakhir dalam tulisan kita. Gen A, abjad pertama dalam tulisan. Alpha, Omega. Kita belajar tentang generasi Joshua, generasi Daniel, generasi Benjamin. Saya nubuatkan pagi hari ini. Kerana kamu penting. Kamu adalah generasi Tuhan Yesus Kristus. Alpha dan Omega kamu dipakai Tuhan. Kenapa kamu penting? Ingatkah saudara? Ketika juru selamat dilahirkan di Mesir. Musa. Apa Firaun cakap? Bunuh semua anak lelaki yang lahir. Dia akan bagi tahu bidan-bidan semua. Bidan, korang atas sini. Kau bunuh, kau lahir, tengok anak lelaki, kau bunuh dia. Musa lahir waktu itu. Tetapi Tuhan selamatkan Musa. Sehingga dia boleh jadi juru selamat bangsa Israel. Keluar dari tanah perbudakan. Saudara, ketika Yesus lahir, juru selamat kita. Yang mau menyelamatkan seluruh dunia. Apa terjadi?
Herodes mengutus tentera, bunuh semua anak-anak semua. Dengar sini. Tiap kali ada juru selamat mau datang, iblis bergerak dan mau hancurkan generasi. Saya percaya, dengar baik-baik semua, saya percaya. Kita sedang hidup di akhir zaman. Kedatangan kedua kali Tuhan Yesus sudah dekat. Iblis sudah mula menggeletar. Kalau dia boleh hancur Gen Z dan Gen X, Gen A ini. Alpha dan Omega generasi Yesus ini. Apa yang akan berlaku? Kejahatan akan meledak di dunia ini. Dosa akan meledak. Karena tidak ada terang di tempat kerja kamu. Tidak ada terang di universiti kamu. Tidak ada, saudaraku, garam di rumah kamu. Nah, kita berhenti. Panggilan Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kuasailah semuanya, Tuhan berkata. Seperti Herodes tahu, seperti Fir'aun tahu. Kalau kita biarkan anak-anak ini, mereka akan menjadi satu generasi yang luar biasa. Betul. Betul. Kalau Yesus dibunuh waktu itu, bersama semua anak kecil, tidak ada juru selamat hari ini. Tidak ada gereja hari ini. Tidak ada, saudaraku, jemaat hari ini. Puji Tuhan, Bapa selamatkan Yesus waktu itu. Bapa selamatkan Musa menjadi juru selamat satu bangsa. Bapa selamatkan Yesus jadi juru selamat satu bangsa. Supaya hari ini kita sambung membawa kebenaran itu. Di akhir zaman ini, jangan kita benarkan iblis hancurkan generasi kamu. Hei, kamu yang di tempat kerja kamu. Kau ikut-ikut ragam orang di tempat kerja. Kau ikut apa yang mereka buat. Kau buat apa yang mereka. Kau sudah dengar khotbah berpuluh kali. Kau tidak mau berkata, Tuhan jadikan aku Gen Z dan Gen A yang menjadi generasi Alpha Omega. Supaya di akhir zaman, sebelum kedatangan kedua kali juru selamat, saya akan hidup untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya iblis tidak akan hancurkan kamu. Tapi karena satu kekecewaan, karena satu kata orang yang menyebabkan kamu tersinggung, satu kata saja, sehingga kau marah semua Kristen, kau meninggalkan gereja, kau tidak mau lagi ikut sama Tuhan Yesus, karena satu kata itu, karena satu pengalaman pahit itu. Hei, dia lebih besar daripada ribut kita. Dia lebih besar dari ribut kita. Ingatkah Pak, waktu Yesus melalui ribut itu bersama muridnya, badai itu tidak boleh menjadi lebih besar dari kesunyian juru selamat kita. Ingat, dia sunyi, dia tidur di belakang. Kenapa dia tidur? Bukan karena dia tidak peduli. Dia tidur karena dia berkuasa. Kalau kamu sedang melalui badai, orang kata ini, orang jelekin kamu, orang perkecilkan kamu. Yesus, mana kau? Dengar sini. Biarpun dia tidur, dia sunyi. Kesunyian dia tidak bisa dikalahkan oleh badai yang besar itu. Berarti Yesus lebih besar dari badai kamu. Apa kau kecewa dengan kata-kata yang kecil itu yang melukai kamu? Sehingga berbulan-bulan, bertahun tidak ampuni, tidak mau balik ke gereja, tidak percaya orang Kristen, saudara. Tidak mau mengampuni bapak kamu, mama kamu. Saudara, karena satu putus cinta, saudara bilang, tak boleh percaya orang Kristen. Saya tak percaya dengan Tuhan lagi. Aku hidup bebas sesuka. Saudara, Tuhan ada rencana untuk kamu. Kamu Gen Z, Gen A, Tuhan ada masa depan untuk kamu. Jangan bagi kesunyian Yesus yang dia tidak jawab. Mana dia tidak jawab pun. Oh, dengar sini. Kesunyian dia, saudaraku, lebih besar daripada badai kita. Amin. Dan terakhir, badai menjadi kesempatan untuk menyingkapkan siapa Yesus. Lebih kamu melalui badai seperti muridnya. Di akhirnya mereka berkata, siapakah dia ini? Angin dan ombak pun mengikut perintah dia. Who is this man? Kau tahu apa terjadi di badai, akhir badai? Bila kita keluar dari akhir badai, kita kenal dia lebih daripada biasa. We know him better. Murid-murid Yesus di akhir badai itu, mereka tidak bilang, woi teruk badai itu. Hampir mati aku itu tadi. Aku punya muntah itu. Kau cakap bila mau selesai badai ini, tidak berhenti pun. Alah, sorry lah bah. Aku mana tahu badai ini mau berhenti. Tadi kan aku sudah bilang, nanti kita sudah mau sampai sudah ke seberang. Sedikit lagi kita sudah sampai. Macam dua orang sahabat dalam bot ini, saudaraku. Tapi
Tapi badai tidak berhenti pun, Tuhan tidak jawab pun. Di akhirnya mereka cakap apa? Puji Tuhan kita selamat. No. Di akhirnya, siapa dia? Badai, ombak, angin pun tunduk kepada dia. Apa badai yang kau lalui? Apa ombak yang kau lalui? Semua akan tunduk kepada dia. Karena dia lebih besar dari badaimu. Karena kamu generasi Yesus Kristus. Tiap kali sebelum juru selamat datang, iblis kerja sangat cepat untuk hancurkan. Sekarang dia sedang buat itu. Sebab itu saya sebut baru 5 badai, ada banyak badai lagi. Anak Tuhan, ini hari pembebasan bagimu. Kembali kepada Tuhan. Tiada masa depan luar biasa buatmu. Oh, beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat.